Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar di channel Yutor Channel. Kali ini kita akan membahas terkait Kahoot. Oke, siapa yang tidak mengenal dengan Kahoot? Kahoot adalah salah satu aplikasi yang sekarang banyak digunakan, terutama untuk peningkatan proses pembelajaran, di mana dapat membuat siswa semakin interaktif, siswa semakin senang karena ujian-ujian atau latihan-latihan yang diberikan layaknya sebuah permainan atau games. Nah, Kahoot ini dapat digunakan bagi seluruh kalangan, baik siswa, guru, tentor, tutor, dosen, dan lainnya dapat digunakan. Pengisi seminar, pengisi webinar itu juga dapat digunakan Kahoot. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Kahoot untuk peserta. Oke, penggunaan Kahoot untuk peserta, baik siswa, baik mahasiswa, mahasiswi, atau peserta audiens dan lainnya. Baik, simak videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan pastinya adalah membuka Google-nya. Oke, kita akan buka Google-nya. Nah, untuk di Google kita tinggal ketikkan Kahoot. Nah, dia sudah pasti muncul teratas karena memang ini aplikasi yang sudah atau platform yang sangat besar, sudah banyak orang yang menggunakannya. Oke, dalam penggunaan Kahoot bisa juga kita langsung play. Artinya kita tidak perlu login, tidak perlu dan lain sebagainya, registrasi dan lain sebagainya. Kita hanya tinggal klik play Kahoot, enter game pin. Nah, di sini kita bisa tinggal enter game pin, di mana gamenya mungkin diberikan oleh Bapak Ibu guru, tutor, tentor, dosen, ataupun pengisi seminar, webinar, dan lain sebagainya, bisa tinggal kita klik langsung. Namun ketika kita menjadi sebagai siswa, menjadi mahasiswa, ketika kita tidak meregistrasi, maka kita tidak akan memiliki histori dalam permainan kita, dalam proses pembelajaran kita. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita membuat Kahoot, registrasi, dan kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam aplikasi Kahoot tersebut. Oke, di sini tinggal dipilih kahoot.com. Nah, yang ini yang kahoot.com, Learning Games Make Learning Awesome. Kita klik. Oke, dia akan mengirimkan kita ke sini. Sebentar, tampilannya 100%. Oke. Dia akan menampilkan kita ke sini, ada pilihan play itu sama yang seperti tadi, kita langsung play. Ada explore konten, kita melihat konten, ada informasi, school, work, home, academy. Nah, ini tampilan awal. Lalu di mana ketika kita mau membuat, silakan pilih sign up yang di sini, sign up. Tinggal diklik. Oke, dia akan login. Nah, dia akan meminta kita menjadi apa? Kita maunya seperti apa? Choose your account type. Nah, di sini kita akan pilih sebagai student, oke? Di sini kita akan pilih sebagai student. Nah, di sini dia akan meminta tanggal lahir kita. Silahkan tinggal disesuaikan, kemudian continue. Nah, selanjutnya di sini dia akan meminta username yang akan kita gunakan. Oke, misalnya di sini adalah tutorial Kahoot 2021. Oke, kita continue. Nah, sini username-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta to create akun, kita bisa sign up apakah kita sudah memilikinya atau belum, atau kita mau continue with Google. Nah, di sini saya akan menggunakan continue with Google dan akan menggunakan akun. Oke, ini akun. Nah, dia akan mengenerate, akan mengirim datanya, kita tinggal tunggu sebentar. Nah, akhirnya muncul. Nah, ini tampilan Kahoot ketika kita sudah berhasil membuatnya tadi. Username adalah tutorial Kahoot 2021. Di sini kita belum menjadi atau belum memberikan nama terhadap Kahoot-nya. Maka untuk memberikan nama tinggal di sini pilih add name. Yang pertama kita lakukan add name dulu, pemberian nama. Namanya tutorial Kahoot 2021. Oke, gitu ya. Kita tinggal done. Nah, di sini namanya jadi tutorial Kahoot 2021. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tampilan yang ada di sini, dimulai dari drops, kemudian ada Actimo, Motimate, Whiteboard, ada Dragon Box. Nah, untuk masing-masing ini, next berikutnya mungkin akan saya buatkan videonya. Bagi yang tertarik silahkan di komen di video di bawah ini. Oke, di sini tampilan home. Seperti biasa ini tampilan home-nya. Ada di sini kita akan coba nanti play demo, create Kahoot, atau sebagai host Kahoot. Kemudian ada challenge overview, collection, let report, My Kahoot. Nah, karena kita ini baru mulai, karena baru mulai semuanya pasti belum ada reportnya. Nah, di samping home ada discover. Nah, discover di sini kita bisa mencari
permainan atau mencari games sesuai yang kita inginkan, misal seperti Science, tinggal klik Science. Di sini ada berbagai macam yang sudah dibuat, baik dari sini seperti dari Disney Official. Kita bisa kalau mau coba tinggal klik 10 question di sini. Nah, ini sudah ada questionnya. Nah, kita bisa play. Itu play artinya kita bermain sebagai host. Oke, sebelum ke sana kita cek-cek dulu. Di sini ada library yang masih kosong karena kita belum memulai apapun, termasuk report juga belum ada. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke home. Nah, di sini kita akan coba untuk play demo game sesaat ya, kita coba play demo game. Nah, untuk play demo game di sini, oke, untuk play demo di sini ada handphone dan di sini ada layar, di mana seolah-olah handphone ini kita sebagai audiens, sebagai peserta, sedangkan ini dikirimkan oleh Bapak Ibu guru, dosen atau pengisi web dan seminar lainnya. Dia mengirimkan kodenya. Kita silakan masuk ke Kahoot. Dibuka Kahoot-nya di aplikasi juga bisa. Di sini tinggal kita ketikkan 267192. Kita tinggal enter. Nah, kita diminta untuk nickname-nya. Nickname-nya like aku. Oke, go. Nah, kita lihat di tampilan yang ada di pembuatnya atau di hostnya. Apakah sudah muncul nama kita? Sudah muncul nih, lihat aku. Nah, kita bisa menunggu sampai dimulainya. Nah, ketika sudah dimulai, dia akan memulai siap-siap 3. Oke, nah kita tunggu. Are all strawberries red? Nah, ini. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini pertanyaannya kita bisa lihat ke layar. Kita bisa lihat di layar. Apakah semua warna yang merah? Oke, kita bisa isi. Nah, isinya ini di handphone kita. Pilih yang sesuai optionnya. Nah, sesuai optionnya. Kita tinggal pilih, misal yang ini kita pilihnya. Apakah benar? Yes, benar. Nah, ketika benar, kita dapat nilai. Kita tunggu nanti ketika ada next soal. Lihat dulu hasil kita. Ketika ada next soal, ya kita tinggal bacanya lagi. Ini soalnya. Soalnya kita baca. Nah, ini di handphone kita akan muncul jawabannya seperti A, B, C, D. Kayak A, B, C, D, cuman dalam bentuk gambar. Kita tinggal pilih yang mana sesuai jawabannya. Kita pilih ini. Nah, kita benar lagi. Maka nilai kita terus akan bertambah. Gitu ya. Oke, kita exit. Itu contoh penggunaannya. Oke, kemudian lagi ketika kalian sudah membuat ini, sudah membuat akun, nah itu berbedanya kita punya report di sini. Kita bisa lihat report kita. Terakhir nih kita ikutin ujian yang ini. Kita bisa open. Kita bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, ternyata 22% kita korek karena kita baru menjawab 2 pertanyaan tadi kan dari 10. Jadi kita bisa melihat nih. Kita bisa melihat apa yang kita kerjakan, terus juga kita bisa melihat kembali report pembelajaran yang sebelumnya. Nah, itu bedanya kalau kita menggunakan Kahoot yang terregistrasi. Selain itu, kalian juga bisa meng-create. Oke, kalian bisa meng-create. Kita coba create ya, create Kahoot. Nah, untuk create, jadi kalian sebagai siswa, sebagai peserta, sebagai audiens juga bisa membuat soal-soal kayak gini. Nah, dalam pembuatan soalnya saya jelaskan sedikit. Pertama di sini ada informasi ini question pertama. Nah, untuk question pertama ada titelnya juga. Titelnya harus kita isi dulu kan di awal. Kita coba isikan titel tes coba. Oke, ini opsional save to my Kahoot. Nah, di sini nanti cover bisa kita ganti apa kita mau upload atau dan lain sebagainya. Kemudian visibility-nya apakah mau private buat kita doang atau buat orang lain juga. Nah, terus apakah ketika di lobby ada lagu atau tidak, kita bisa tinggal pilih. Nah, ketika sudah selesai kita tinggal done. Nah, di sini kita tinggal buat pertanyaannya. Ya, yang pertama kita coba buat pertanyaannya, siapa saya? Siapa saya? Nah, kalian bisa memberikan gambar di sini. Bisa kita cari-cari gambarnya atau bisa kita gunakan yang sudah ada. Nah, ini tinggal jawabannya. A. Kemudian ini B. Ini C. Ini D. Atau sorry, ini D. Nah, tinggal milih mana yang benar. Misalnya yang benar A, maka pilih di sininya. Ketika ada checklist, ini dinyatakan jawaban yang A yang benar. Kemudian tipenya apakah ini quiz, true or false, itu juga bisa.
Kemudian waktunya berapa bisa kita pilih. Kemudian kita juga bisa memilih poinnya apakah standar, apakah double point, apakah no point. Nah, kemudian terakhir single select atau multi select. Jadi bisa dijawab sebelum dikirim lagi atau langsung dikirim ketika sudah ngeklik. Seperti itu. Nah, ketika mau menambahkan soal tinggal add question. Kemudian kita pilih mau quiz atau true false. Kita coba yang true false ya. Pilih true false, maka jawabannya hanya true atau false. Misalnya, apakah konten ini menarik? Nah, terus kasih gambarnya mungkin. Nah, di sini jawabannya yang mana? True atau false? Mudah-mudahan konten ini menarik. Jadi saya pilih true. Kayak gitu ya. Sama seperti tadi. Ini waktunya berapa? Kemudian poinnya double atau gimana? Nah, ketika sudah selesai kita buat, kita boleh atau kita bisa preview, kita lihat. Oh, ini soal pertama yang tadi. Kita lihat lagi yang kedua, soal yang pertama. Nah, ini kayak gini. Kayak gitu. Itu kita bisa lihat previewnya, kita bisa exit. Setelah rasa cukup dan yakin tinggal di done. Nah, dia akan validating. Nah, ternyata sudah, yay, the Kahoot is ready to be played. Udah, kalau udah yakin tinggal di done. Nah, artinya kita sudah punya satu permainan atau satu tes di Kahoot ini. Nah, di sini ada tuh, di My Kahoot tes coba ada 2 question. Cuman belum ada yang main, ya kan? Di sini let's reportnya sudah ada, yaitu amazing yang tadi kita coba. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengirimkan ini menjadi permainan, kita tinggal klik lagi tes coba tadi, kemudian kita play. Nah, untuk play ada pilihan 2, ada host dan ada challenge. Nah, untuk host artinya soal semuanya muncul di layar host. Sedangkan di peserta atau di audiens hanya muncul gambar-gambar optionnya. Tetapi yang challenge ini soal maupun jawaban akan muncul di handphone para peserta. Ini bedanya. Jadi mungkin cenderung kalau yang host ini bermain dan interaktif ya di suatu tempat. Sedangkan kalau challenge ini seperti ujian yang dilakukan daring di semua tempat bisa dilaksanakan. Kayak gitu. Nah, ini tinggal dipilih saja. Misal kita pilih sebagai host, dia akan mengenerate, kita tunggu sejenak. Nah, di sini ada pilihan lagi. Ada pilihan apakah klasik atau tim. Nah, apakah dia tim bertiga-tiga, tim mode atau klasik. Kalau di sini kita pilih klasik. Nah, dia akan mengenerate kodenya. Tunggu sejenak, ketika nanti kode PIN-nya sudah ada, maka tinggal kita share. Oke, setelah kode PIN-nya sudah ada, udah tinggal kita share dan menunggu peserta join. Setelah itu di start seperti yang pertama tadi kita coba. Oke, kayak gitu. Kita kembali lagi ke home. Nah, inilah tampilan Kahoot ketika kita meregistrasi dan pilihannya tadi student. Oke, untuk pilihan student dan teacher sebenarnya tidak berbeda jauh. Sama. Sebagai student bisa membuat permainan juga, sebagai guru juga bisa membuat permainan. Namun bedanya kalau guru di sini ada grup atau bisa membuat kelas. Mungkin untuk guru next video akan saya buat dan nanti bisa dilihat linknya di atas ini. Ketika saya sudah membuatnya sudah ada linknya di atas ini. Ketika belum ada berarti mungkin belum terbuat dan silakan ditunggu. Oke, itu untuk tutorial kali ini terkait Kahoot dan penggunaannya sebagai peserta. Jadi sangat menarik dan sangat bermanfaat ketika kita meregistrasi akun kita. Jadi kita bisa melihat reportnya, library, kita bisa mencari soal-soal dan lain sebagainya. Jika kalian ada pertanyaan atau request dan lain sebagainya, silakan chat di kolom komentar ini. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, kemudian di share, dan di subscribe. Sama-sama kita bangun channel ini dan semoga memberikan sesuatu yang bermanfaat di kehidupan kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.